Selamat datang dan kembali lagi di BT Channel. Keputusan Mahkamah Konstitusi atau putusan MK mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora terkait ambang batas pencalonan kepala daerah. Dalam putusan nomor 60 PU 22, 2024, MK juga memberikan rincian mengenai ambang batas yang harus dipenuhi oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu agar dapat mendaftarkan pasangan calon kepala daerah, termasuk gubernur, bupati, dan wali kota. Putusan ini diumumkan pada Selasa, tanggal 20 Agustus tahun 2024, di ruang sidang pleno MK. Ketua Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP, Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun, mengungkapkan bahwa partainya memiliki peluang untuk mengusung Anies Baswedan dalam pemilihan Gubernur Pilgub Jakarta 2024, dengan syarat mantan Gubernur DKI Jakarta itu bergabung menjadi kader PDIP. Peluang ini muncul seiring dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah, memungkinkan PDIP untuk mengusung pasangan calon tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Dengan perubahan aturan tersebut, PDIP, yang dikenal dengan lambang kepala banteng moncong putih, kini memiliki fleksibilitas lebih besar dalam menentukan calon yang akan diusung dalam Pilgub Jakarta 2024. Hal ini membuka kemungkinan bagi Anies Baswedan, yang sebelumnya tidak berada dalam barisan partai ini, untuk kembali berkiprah di politik Jakarta melalui dukungan PDIP, asalkan ia resmi bergabung sebagai kader partai tersebut. Yang kami harapkan memang harus menjadi kader partai, kata Komarudin di kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa, tanggal 20 Agustus tahun 2024 seperti dikutip dari Antara. Karena kita berpengalaman, yang kita kaderkan saja bisa berkhianat, apalagi yang tidak dikaderkan. Kan gitu, ujarnya menambahkan, Komarudin menegaskan, pada dasarnya, PDIP akan memprioritaskan kader sendiri untuk diusung di pemilihan kepala daerah pilkada. Sebab, PDIP memiliki sejumlah kader potensial, seperti mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok dan Jarod Saiful Hidayat. Dia menambahkan masih ada juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI daerah pemilihan Jakarta yang potensial, yaitu Eriko Sotarduga dan Masinton Pasaribu. Kami masih punya kader. Ada Ahok, ada Jarod, ada Eriko, ada Masinton. Kan itu kader-kader partai semua. Tinggal kita lihat siapa yang kira-kira ditugaskan Ibu Ketua Umum untuk dipilih oleh rakyat DKI Jakarta, ungkapnya. Menurut dia, kewenangan memutuskan calon kepala daerah ada di tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Hak prerogatif yang berbicara. Jadi, Anda tidak usah takut. Pasti akan tiba saatnya PDI Perjuangan ajukan calon, kata dia. Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif, Deddy Sitorus, menyatakan bahwa partainya kemungkinan akan mengumumkan calon kepala daerah untuk gelombang kedua pada Sabtu, tanggal 24 Agustus tahun 2024. Kemungkinan tanggal 24 Agustus, ujar Deddy, memberikan indikasi mengenai rencana tersebut. Deddy juga mengisyaratkan bahwa ada kemungkinan pengumuman tersebut akan mencakup bakal calon kepala daerah Jakarta. Namun, dia tidak bisa memberikan kepastian terkait hal itu. Jika pengumuman tidak dilakukan pada tanggal 24 Agustus, Deddy memastikan bahwa PDIP akan tetap mengumumkan calon-calon tersebut sebelum penutupan pendaftaran pasangan calon kepala daerah pada tanggal 29 Agustus tahun 2024. Sebelumnya, deklarasi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Ridwan Kamil Suswono yang didukung 12 partai politik memupus harapan Anies Baswedan. Secara teori, Anies tak mungkin berlayar karena tak dapat perahu. Walaupun masih ada PDI Perjuangan, namun kursi yang diperoleh partai berlambang kepala banteng moncong putih itu di DPRD DKI Jakarta hanya 15. Padahal untuk mengajukan calon, minimal harus memiliki 22 kursi. Tinggallah PDIP sendirian. Bagaimana menurut Sobat BT semua tentang hal ini? Silahkan beri komentar dan sarannya. Terima kasih.